Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang bagaimana cara menangani rasa cemas gitu teman-teman ya. Sebetulnya untuk pembahasan tentang bagaimana cara mengatasi cemas itu sudah sering ya, bahkan di setiap video itu ada ya, selalu terselipkan dengan bagaimana cara melepaskan kecemasan gitu teman-teman. Tetapi karena mungkin sekarang itu banyak pendatang yang baru, kemudian banyak juga yang baru bergabung, kemudian banyak sekali yang nge-DM, "Pak, gimana nih? Saya sekarang sedang merasakan cemas berlebihan. Bagaimana cara menanganinya?" Akhirnya videonya terus diulang-ulang gitu teman-teman ya. Tetapi nggak apa-apa lah. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah. Semoga saja videonya itu menjadi pemahaman buat kalian. Semoga saja videonya juga menjadi pengertian buat kalian. Biar kalian itu kalau seandainya memahami, itu kalian itu tidak cemas gitu teman-teman ya. Tidak bingung kenapa yang terjadi dengan saya gitu teman-teman. Semoga saja menjadi kesana gitu ya. Dan kemudian untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini memang dampaknya sangat banyak sekali gitu teman-teman ya. Jadi selain rasa cemas itu banyak sekali sih dampaknya ya. Cuman yang lebih dominan itu yang paling tidak enak gitu teman-teman ya. Itu adalah di kecemasan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan cemas, yang sekarang sedang merasakan cemasnya berlebih atau cemasnya mungkin sudah berkurang tapi sering hadir gitu teman-teman ya, tonton videonya sampai habis, jangan skip biar kalian itu mudah memahami, mudah mengerti, biar kalian itu nanti ketika sudah paham, sudah mengerti, kalian berpikirnya secara logika, kemudian bisa bertindak dengan wajar gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sebetulnya gangguan rumahan, bukan hal yang berbahaya, tetapi rasanya sangat dahsyat sekali karena kitanya itu ada pemikiran yang salah gitu teman-teman ya. Dan biasanya pemikiran-pemikiran yang salah itu mengarah-ngarah ke hal yang berbahaya gitu teman-teman ya, dan akhirnya itu menjadi ketakutan tersendiri. Dan kalau seandainya takutnya itu berlebihan, ya sudah pasti itu akan menjadi kecemasan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian macam-macam sensasi yang saya rasakan ya, 1001 macam sensasi gitu teman-teman, sensasi yang sangat nikmat sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagaimana cara saya menangani setiap sensasi itu juga sudah saya share di video-video sebelumnya gitu teman-teman ya. Dari mulai kepala yang terasa sakit, kemudian mata yang terasa buram, melihat lingkungan kayak macam aneh, kayak macam hidup itu tidak nyata, kemudian dada terasa berat, dada terasa panas, tenggorokan atau leher terasa mengganjal, hidungnya mangpat, telinga berdenging, ini bagian punggung terasa pegal-pegal nggak jelas, kemudian begah, kembung, ulu hati sakit dan sebagainya, kemudian lemas, kelayangan, kemudian hilang keseimbangan, itu juga sudah saya share bagaimana cara menanganinya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, tonton dulu video-video sebelumnya, sesuaikan saja judulnya dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian sekarang sedang merasakan kelayangan, ada videonya tentang seputaran kelayangan. Kemudian sering masih merasakan mata buram, itu juga sudah ada videonya, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya, videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian
dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, di pembahasan kali ini itu memang banyak sekali yang bertanya tentang Pak gimana nih cara melepaskan kecemasan gitu teman-teman ya, karena untuk rasa cemas itu ya sangat tidak nyaman sekali ya ketika kalian sekarang badannya tidak nyaman, lagi lemas, lagi tidak bergairah, ditambah lagi ada rasa cemas, itu membuat kita itu tambah nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu, nah sebelum kalian ingin menangani sesuatu agar kalian itu bisa menanganinya dengan mudah, ini khusus untuk apa ya, bukan untuk rasa cemas saja. Kalian kalau misalnya sekarang lagi merasakan sensasi yang lain juga, kalau misalnya kalian ingin menangani sensasi-sensasi yang terjadi pada kalian, itu kalian harus tahu dulu penyebabnya gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kalian tahu penyebabnya, nanti kalian itu bisa memahami, kemudian bisa menanganinya dengan mudah dan tepat gitu teman-teman ya. Kayak macam sekarang nih, rasa cemas itu sering kita alami saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bahkan bisa setiap hari, bahkan bisa setiap jam, bahkan kalau misalkan udah sehat juga gitu teman-teman ya, rasa cemas selalu saja hadir. Nah itu teman-teman. Nah sekarang bagaimana sih cara menanganinya? Kenali saja dulu penyebabnya gitu teman-teman ya. Nah sebelum saya jelaskan tentang penyebabnya, saya akan flashback dulu, cerita dulu gitu teman-teman ya, biar kalian itu ya bertahap lah, biar bisa paham gitu teman-teman ya. Nah biasanya ketika cemas itu sebelum hadir, biasanya yang pertama itu ada sensasi dulu ya. Ada sensasi dulu yang dirasakan di tubuh, entah itu sensasinya mata buram lah, kemudian lemas lah, kelayangan lah. Itu yang lebih dominan itu di pusing ya, pusing, kelayangan, kemudian keseimbangan tubuh terganggu. Nah kalau misalnya kita belum paham keseimbangan kita itu terganggu itu karena kenapa gitu teman-teman ya, disebabkan oleh apa. Kalau seandainya kita tidak bingung masih belum tahu tentang kenapa kita bisa kelayangan, itu membuat pikiran-pikiran kita itu kemana-mana teman-teman ya. Nah ini di awal-awal ya, di awal-awal rasa cemas, rasa khawatir ada gitu teman-teman ya. Jadi setiap ada sensasi, ketika ada sensasi yang hinggap di tubuh kita, entah itu kelayangan, entah itu mata buram, entah itu kembung, entah itu begah, kalau seandainya kita belum paham itu keterkaitannya dari asam lambung, kita itu menjadi berandai-andai gitu teman-teman, selalu berasumsi yang lain-lain. Nah di situ baru tampil pertanyaan-pertanyaan yang justru pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan negatif teman-teman ya. Jangan-jangan ini beginilah, jangan-jangan ini beginilah. Nah biasanya yang jangan-jangan itu, yang berasumsi-asumsi itu mengarah-ngarahnya itu ke hal-hal yang bahaya. Nah sementara hal-hal yang bahaya itu atau hal-hal yang menakutkan itu tidak kita inginkan teman-teman ya. Nah baru di situ ada ketakutan tersendiri ya, muncul ketakutan tersendiri. Contoh lah kalau misalkan kita mendapatkan sensasi kelayangan, kalau seandainya itu kelayangan kita belum paham penyebabnya dari mana, itu kita berpikir yang lain-lain gitu teman-teman. Waduh jangan-jangan ini kelayangannya nanti akan berlebihan, kemudian bisa menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, dan akhirnya pikiran itu melahirkan ketakutan tersendiri teman-teman ya. Karena apa? Karena yang namanya kematian belum kita inginkan gitu teman-teman ya. Nah itu, nah sehingga kalau misalnya kalian misalkan termasuk saya dulu juga gitu teman-teman ya, pemikiran tentang kelayangan bisa menyebabkan kematian itu kalau seandainya dipikirkan secara terus-menerus, akhirnya ketakutannya itu berlebih ya. Yang dulunya ketakutannya misalkan cuma 5%, akhirnya karena kepikiran setiap hari takutnya kelayangan itu menjadi kematian, akhirnya terus bertambah. Ketakutannya bertambah, dan kalau misalnya ketakutannya bertambah, sudah otomatis itu akan menjadi rasa cemas tersendiri gitu teman-teman ya. Cemasnya itu akan berlebihan. Nah itu teman-teman. Nah sedikit cerita ke sana, pasti kalian bisa memahami kan ya. Berarti kecemasan atau ketakutan itu lahir daripada sensasi di awal, karena memang kitanya tidak paham gitu teman-teman keterkaitannya seperti apa untuk medisnya. Dan kalau misalnya kita belum paham, lahir timbul pertanyaan-pertanyaan atau pemikiran-pemikiran negatif
gitu teman-teman, dan kemudian itu menimbulkan rasa cemas. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya sekarang bagi teman-teman yang bertanya, jadi gimana Pak nih, bagaimana cara menangani rasa cemas? Pahami saja setiap ada sensasi, pahami saja keterkaitannya untuk tubuh kita, untuk medisnya gitu teman-teman. Kayak macam di kelayangan dan pusing itu lebih paling dominan ya. Paling dominan itu di pusing sama kelayangan. Kalau misal sudah hadir pasti bisa mengakibatkan cemasnya itu hadir gitu teman-teman ya. Nah biar cemasnya tidak hadir saat kelayangan, kalian pahami saja bahwa kelayangan atau pusing itu sebetulnya bisa dari keseimbangan tubuh kalian sedang terganggu teman-teman ya. Nah keseimbangan tubuh terganggu itu karena kenapa? Nah itu kan ya, itu ujung pangkalnya biar kalian itu paham, biar tidak menimbulkan rasa cemas. Kenapa kita bisa kelayangan? Kenapa kita bisa pusing? Kenapa keseimbangan tubuh bisa terganggu karena kelayangan gitu teman-teman ya. Patut kalian ketahui teman-teman bahwa keseimbangan tubuh itu sempurna karena memang gizi kitanya itu terpenuhi gitu teman-teman. Kalau seandainya keseimbangan tubuh kita itu normal, itu berarti untuk gizi, untuk kebaikan tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Kalau seandainya tidak terpenuhi ya sudah otomatis keseimbangan tubuh itu bakalan terganggu. Karena apa? Karena seluruh tubuh kita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ya memang gizinya itu dari energinya itu dari makanan gitu teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Duh ini anak-anak berisik, bentar ya. Mainnya di luar dulu. Nah itu teman-teman, itu resikonya ya kalau misal kita bikin video di luar jadi banyak yang berisik, kadang audionya terganggu. Makanya saya jarang share video itu karena gitu ya, banyak gangguan gitu teman-teman. Tetapi nggak apa-apa lah, namanya juga anak-anak. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk keseimbangan tubuh itu sempurnanya karena memang kebutuhan gizi atau kebutuhan yang baik-baik untuk tubuh kita itu terpenuhi. Kalau misalkan tidak terpenuhi ya sudah otomatis keseimbangan tubuh terganggu, kelayangan, pusing dan lain-lain. Karena memang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita bekerjanya itu dari gizi, dari energi. Kalau seandainya tidak terpenuhi ya sudah otomatis ya bekerjanya itu tidak sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak bekerja dengan sempurna. Nah itu teman-teman, dan kalau misalnya kalian paham ke sana, itu ketika kalian mendapatkan kelayangan, kalian tidak akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain-lain gitu teman-teman, karena sudah paham, oh ternyata memang gizi saya masih kekurangan. Tetapi kenapa selalu kekurangan? Wajar saja kalau seandainya pencernaannya belum membaik teman-teman ya. Tetapi ada juga pertanyaannya seperti ini, Pak pencernaan saya itu udah mulai membaik nih, sekarang udah nggak ada begah lagi, ulu hatinya udah mulai nyaman gitu kan teman-teman ya. Kemudian dadanya tidak terasa panas lagi gitu, napasnya udah baik-baik lagi gitu, kecemasannya udah kecemasannya tetap tapi hadir. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa kelayangan juga gitu teman-teman? Kalau misalnya dari medisnya itu sudah beres, tetapi kelayangan masih ada, kenapa seperti itu? Nah untuk kelayangan itu selain daripada dari makanan juga, kalau misalkan kita kekurangan gizi, selain daripada itu juga kelayangan itu bisa diakibatkan juga dari banyak pikiran teman-teman, dari stres. Karena apa? Karena yang namanya banyak pikiran, yang namanya stres itu bisa menguras energi dengan cepat gitu teman-teman ya. Jadi kita nih misalkan energinya sudah ada nih karena pencernaannya sudah membaik nih ya, pencernaannya sudah membaik, semuanya udah membaik. Tetapi kalau misalkan kita belum bisa mengontrol stresnya teman-teman ya, gizi yang ada dalam tubuh kita itu bisa terserap dengan cepat gitu teman-teman sama stres kita, ya udah otomatis ya pasti energinya hilang lagi, kelayangannya ada lagi karena keseimbangan tubuhnya terganggu lagi. Nah itu teman-teman, jadi untuk kelayangan itu bisa ada dua penyebab teman-teman ya, pahami saja biar kalian tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang lain. Untuk kelayangan itu bisa dari dua penyebab teman-teman. Yang pertama itu karena memang gizinya belum terpenuhi gitu teman-teman, bisa menyebabkan kelayangan dan pusing. Kemudian kelayangan juga bisa diakibatkan dari dampak stres gitu teman-teman, dampak stres, kemudian banyak pikiran, kemudian sering cemas juga, itu bisa menguras energi dengan cepat, akhirnya keseimbangan tubuh juga terganggu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi kembali lagi ke topik utama, bagi teman-teman yang ingin menangani rasa cemas, alangkah baiknya kalian itu
tangani dulu ya, pahami dulu penyebabnya gitu teman-teman. Kalau seandainya kalian sudah tahu penyebabnya, nanti kalian juga bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman. Oh ternyata cemas itu lahirnya dari pikiran-pikiran negatif. Kenapa pikiran-pikiran negatif itu selalu hadir? Karena setiap sensasi yang datang kitanya belum paham. Nah itu teman-teman, dan kemudian kalian juga biasanya kalau misalnya ini Pak saya sudah paham nih keterkaitannya, tetapi kenapa sekarang masih ada juga rasa cemas? Karena kalian itu masih berpikirnya salah. Karena kenapa? Karena untuk sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya itu butuh tempo, butuh penyesuaian gitu teman-teman. Jadi butuh sabar ketika kalian menjalaninya agak lama juga. Itu kalian pasti pemikirannya walaupun misalkan sudah paham itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang bahaya. Ini kenapa nih? Pasti salah nih, salah prediksi nih. Karena ini durasinya sangat lama sekali, nggak nyamannya udah beberapa bulan bahkan udah bertahun-tahun kok nggak nyaman-nyaman gitu teman-teman. Dan itu juga bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang jelek dan bisa melahirkan kecemasan tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Nah seharusnya kalian pahami juga kenapa untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini agak alot, kemudian butuh tempo dan butuh kesabaran gitu teman-teman. Kenapa agak alot? Karena kitanya terkenanya dua gangguan. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Kemudian kenapa agak lama gitu teman-teman? Karena butuh penyesuaian. Semuanya butuh penyesuaian. Yang namanya medis juga butuh penyesuaian. Yang namanya psikis juga butuh penyesuaian. Contoh kalau misalkan di medis, kita kemarin-kemarin udah menjaga makannya gitu teman-teman ya. Kalau seandainya udah membaik, itu kita mau mengkonsumsi makanan yang lain juga, kita itu nggak 100% harus mengkonsumsi langsung cepat gitu teman-teman, tidak ya. Kita makan sedikit-sedikit, mencicipi saja dulu gitu teman-teman, untuk penyesuaian itu untuk medisnya. Dan kemudian untuk psikisnya juga sama, kayak macam masih merasakan ketakutan gitu teman-teman ya, itu butuh penyesuaian. Yang namanya takut itu berkaitannya dengan mental gitu teman-teman. Jadi yang namanya mental ya butuh penyesuaian juga gitu teman-teman. Takut keluar, ya kita paksakan saja keluar, biasakan saja gitu. Walaupun waktu di pertama-pertama itu sensasi ya, tidak nyamannya itu selalu hadir, tetapi nggak apa-apa. Yang namanya mental itu butuh latihan dan butuh penyesuaian. Nah itu teman-teman, makanya kalau misalkan dikatakan agak alot ya memang butuh penyesuaian gitu teman-teman ya, karena akan terasa lama gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh kesabaran ya, karena memang butuh kesabaran. Karena apa? Karena ya durasinya nggak berbeda dengan gangguan yang lain. Kalau gangguan yang lain kalian datang ke dokter, kalian minum obat, kemudian selang 1 hari 2 hari juga kalian itu sudah membaik teman-teman ya. Tetapi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini kalian sudah ke dokter bolak-balik pun gitu, tetap bolak-balik ke dokter, tetapi nggak ada perbaikan ya, karena kalian itu butuh penyesuaian, butuh tempo teman-teman. Nah di situ baru kalian harus sadar ya, ini butuh kesabaran gitu teman-teman ya. Makanya saya di video sebelumnya juga, itu di video-video yang lalu selalu bilang ya, kita itu harus mempunyai tekad yang kuat, kemudian harus mempunyai rasa sabar yang tinggi gitu teman-teman, agar keluhan itu nanti tidak ada ya. Meratapi nasib itu tidak ada. Karena apa? Karena meratapi nasib atau mengeluh itu justru bukan jalan keluar gitu teman-teman ya. Yang harus kalian pikirkan itu sekarang itu gimana caranya supaya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu cepat terlewati gitu teman-teman ya. Nah kalau misalnya kalian ingin cepat terlewati ya obatnya cuma 3P ya. Sepengalaman saya cuma 3P. Pola makannya dijaga biar menjaga medisnya gitu teman-teman ya. Kemudian pola hidupnya dijaga ya, biar aliran darah untuk medis untuk tubuh kita itu bisa tertangani gitu teman-teman ya. Karena untuk pola hidup itu kalau misalnya kita berantakan ya sama aja juga bohong gitu teman-teman ya. Nah itu, kemudian pola pikirnya juga dijaga. Kenapa pola pikir harus dijaga? Biar kita itu tidak berasumsi ke yang lain-lain gitu teman-teman ya. Soalnya kalau misalnya kita berasumsi yang lain-lain, itu akan menimbulkan ketakutan tersendiri. Dan ketika takutnya itu keseringan, itu menjadi berlebihan, dan kemudian di situ baru akan tampil rasa cemas gitu teman-teman. Dan kalau seandainya sudah ada rasa cemas, itu asam lambungnya akan tidak membaik gitu teman-teman. Itu keterkaitannya. Jadi pikiran dan pencernaan itu memang harus seimbang, harus stabil. Itu gitu teman-teman ya, kalian harus memahami ke sana lah gitu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman ya, video tentang cara menangani rasa cemas. Jadi sekarang yang teman-teman sedang merasakan rasa cemas, kalau seandainya kalian ingin menangani, cari tahu dulu penyebabnya gitu teman-teman. Biasanya rasa cemas itu sebelumnya itu lahirnya itu memang dari ada sensasi dulu. Ketika sensasi dari asam lambung kita itu kitanya belum paham, kenapa nih saya bisa kelayangan, kenapa nih saya bisa begah. Kalau seandainya sensasi-sensasi itu kalian belum paham, itu kalian tuh pikirannya itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang berbahaya. Dan hal-hal yang berbahaya itu justru akan menimbulkan ketakutan tersendiri. Dan kalau seandainya ketakutan itu keseringan atau berkelanjutan, nanti lambat laun kalian itu mempunyai rasa cemas gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana ketika ingin menangani rasa cemas, ya kalian pahami saja tentang dampak dari gangguan asam lambung itu seperti apa, karena banyak sekali sih dampaknya. Untuk sensasi asam lambung cuma sedikit ya, tetapi untuk dampak banyak. Kayak macam mata buram itu bukan dari lambung teman-teman, bukan, itu hanya dampak saja. Bisa kekurangan gizi, atau bisa terlalu banyak nonton HP, atau terlalu berbahan gitu teman-teman, jadi aliran darahnya nggak lancar. Kemudian kalau misalnya dari HP jadi radiasi sinarnya gitu, jadi mata kita itu terganggu. Kemudian sering rontok juga nih Pak, nih saya sering rontok. Pahami saja itu memang gizinya nggak naik ke bagian kepala karena gizinya masih kurang gitu teman-teman. Kalau yang namanya gizi kurang itu otomatis semuanya akan ya tidak bekerja dengan maksimal. Untuk rambut juga pasti banyak yang rontok. Nah itu teman-teman, dan untuk rambut rontok itu bisa juga dari stres, panas kepala ya otomatis bisa rontok. Kemudian yang sering mengalami itu sekarang itu banyak sekali bertanya itu, Pak ini saya ini BB-nya turun drastis, kenapa seperti itu? Ya kalau seandainya kalian memahami cerita saya yang barusan, itu kalian pasti bakal paham, kalian tidak akan cemaskan gitu teman-teman. Karena pencernaannya sedang memburuk, sedang tidak baik, sedang tidak normal, ya otomatis menyerap gizi dari makanan-makanan itu tidak terserap dengan sempurna, ya akhirnya ya otomatis kalian kekurangan gizi, kekurangan vitamin, akhirnya kalian ya kurus juga. Tetapi kalau misalnya Pak ini udah membaik, kembali lagi ya sama pikiran gitu teman-teman. Jadi pikiran itu bisa menguras energi dengan cepat, ya akhirnya kekurangan juga gitu teman-teman kalau seandainya kita belum bisa mengelola stres gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu bisa menjadi pencerahan buat kalian. Kemudian biar kalian itu tambah semangat, tambah memahami, karena untuk gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini butuh pemahaman, butuh pengertian, bukan butuh obat gitu teman-teman. Karena sensasi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kalau misalnya kita pahami itu sebetulnya gangguan rumahan ya, kayak macam di mata buram itu kalian nggak usah butuh obat, kalian hanya penuhi saja gizi, stop main HP, stop rebahan gitu teman-teman, nanti mata kalian tuh normal lagi gitu teman-teman ya. Kayak macam apa lagi coba, kalau misalnya kalian ini dikatakan bukan gangguan rumahan, coba untuk kelayangan ya kalian hanya butuh makan, butuh sering minum gitu teman-teman, biar keseimbangan tubuhnya tidak terganggu, cuman itu kan ya. Nah itu jadi yang dikatakan bukan rumahan sebelah mananya. Nah itu teman-teman, kayak macam pegal gitu teman-teman, itu juga sama lah. Itu sensasi rumahan itu dampak dari gangguan asam lambung, bukan sensasi asam lambung tetapi hanya dampak saja gitu, dan itu dampak rumahan. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk pegal-pegal itu ya memang penegangan otot ya, penegangan otot, karena memang kitanya stres, kitanya cemas, kitanya banyak pikiran, akhirnya otot-otot kita itu menegang ya, karena kita banyak pikiran ototnya menegang. Nah itu kalau misalnya kalian ingin menangani penegangannya ya otomatis kalian harus rileks, harus nyantai biar ototnya itu kembali normal lagi. Nah kayak macam begitu, jadi itu juga sama lah, itu sensasinya itu sensasi rumahan. Jadi kalian pahami saja bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini semuanya itu memang gangguan rumahan, bukan butuh obat, bukan butuh herbal. Kalau misalnya kalian paham, nanti kalian itu bisa menanganinya tanpa dikasih tahu juga gitu teman-teman. Tenggorokan mengganjal itu dari asam lambung sedang meningkat, sedang naik. Di sini ada iritasi, tetapi iritasinya tidak berbahaya karena DNA kita atau sel tubuh kita itu memperbaiki dengan sendirinya. Mengganjal itu bentuk pertahanan tubuh ketika ada luka, itu dahaknya itu sebagai pelindung. Kadang yang punya dahak juga sering bingung ya, kenapa ini dahaknya selalu produksinya itu selalu banyak, ya wajar saja karena sedang memperbaiki. Nah sekarang itu cara menanganinya untuk dahak itu, kalau misalnya kalian ingin mengurangi ya caranya gimana, dengan logika saja biar dahaknya itu tidak terlalu banyak, sering minum air hangat aja. Nah itu teman-teman, makanya semuanya juga sama, rumahan juga gitu teman-teman ya. Jadi untuk asam lambung dan ascites psikosomatis, sekali lagi saya tekankan bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu adalah gangguan rumahan kalau misalnya kitanya paham, kalau misalnya kita mengerti. Nah itu teman-teman ya.
Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pengertian buat kalian. Kemudian doa saya juga buat teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat membaik, cepat kembali lagi yang dulu itu emosinya, keadaannya, kemudian moodnya, semangatnya, semoga saja kembali lagi, karena saya tahu persis bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Selamat berjumpa lagi di next videonya, masih tentang seputaran asam lambung dan statistik otomatis, dan masih tetap di channel Abdul Rahman. Jangan lupa kalian tekan subscribe, kemudian tekan juga tombol loncengnya biar kalian itu dapat notifikasi video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus menemani kalian lah, bukan apa ya, bukan mengobati. Kalau mengobati itu saya harus dokter, saya halus hipnoterapi, tetapi saya itu hanya sharing saja, berbagi pengalaman saja, biar kalian juga bisa menanganinya itu tanpa mengeluarkan uang, tanpa mengeluarkan biaya, karena jujur ya, untuk gangguan asam itu sebetulnya bisa kalian tangani dengan sendiri sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.